Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada di worksheet seperti baris, kolom, sel, alamat sel, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja saya ke pembahasan pertama mengenai baris. Baris di dalam worksheet itu adalah sel-sel, susunan sel-sel yang bentuknya horizontal yang ditandai dengan angka. Jadi kalian bisa lihat ada angka di sebelah kiri dari worksheet. Ini merupakan tanda dari baris. Jadi baris itu tadi bentuknya kan horizontal. Ya, jadi ini yang disebut dengan baris. Ini ya sampai ke bawah. Untuk kita bisa tahu berapa sih jumlah baris yang ada di dalam worksheet, kita tinggal menekan kontrol kemudian tanda panah ke bawah. Oke, jadi jumlah baris di dalam worksheet itu ada 1.048.576. Kemudian ada juga yang disebut dengan kolom. Kolom itu adalah susunan sel-sel yang ditandai dengan huruf. Jadi kalian lihat di bagian atas dari worksheet ada A, B, C, D, dan seterusnya. Ini merupakan kolom. Nah, kolom sendiri ini ada banyak di dalam Excel. Dia hingga sampai ke kolom XFD. Jadi kalian tinggal tekan kontrol plus tanda panah ke kanan untuk sampai ke kolom terakhir dari worksheet. Demikian pula untuk kembali ke kolom pertama, kalian bisa menekan tanda panah ke kiri plus kontrol. Kemudian ada juga yang disebut dengan sel. Nah, sel itu adalah perpotongan dari kolom dan baris. Nah, ini yang disebut dengan sel, ini juga sel, ini juga sel. Di dalam sel ada yang disebut dengan alamat sel. Untuk sel ini, alamat selnya adalah G4, karena dia berada di kolom G, baris keempat. Alamat sel ini bisa kita lihat di name box yang ada di bagian ini ya, kita lihat. Kemudian kalau misalnya kita berpindah sel, maka name box ini juga akan berubah mengikuti lokasi dari sel yang aktif. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan range. Jadi range itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang sudah terseleksi, di mana untuk kita bisa menentukan alamat sel tersebut itu didasarkan alamat sel pertama dan alamat sel terakhir yang terseleksi. Jadi misalnya kita pilih alamat sel pertama yaitu B3, kemudian kita seleksi sampai ke sini, maka alamat range-nya adalah B3 F7 ya. Jadi dia ke alamat sel pertama dan alamat sel terakhir B3 dan F7 atau B3 sampai F7. Nah, ada juga yang disebut dengan mouse pointer. Jadi pada Microsoft Excel kalian bisa lihat ada tanda tambah berukuran besar yang bisa digerakkan seperti ini ya. Jadi ini yang disebut dengan mouse pointer. Nah, fungsi mouse pointer ini adalah untuk kita bisa menyeleksi sel-sel yang ada di worksheet. Nah, seperti ini ya fungsinya, atau bisa digunakan untuk kita bisa berpindah dari sel satu ke sel yang lainnya. Di dalam sel kita bisa mengisi angka ataupun teks di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengetik
mengetik angka ataupun huruf di dalam sebuah sel, kita tinggal memilih atau menseleksi sel yang kita inginkan untuk diisi. Kemudian kita mengetikkan angka ataupun teks yang kita inginkan. Misalnya saya mengetikkan PNUP 12345. Nah, kemudian tekan enter. Selain dengan cara itu, kita juga bisa mengetikkan angka ataupun teks di dalam sebuah sel dengan cara kita seleksi sel yang kita ingin isi, kemudian kita menuju ke formula bar. PNUP 12345. Ya, jadi sama ya, hasilnya sama. Selain dari angka dan huruf, kita juga bisa memasukkan simbol di dalam sebuah sel. Jadi untuk masukkan simbol ya tentu kita harus menuju ke menu simbol terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke tab insert, kemudian kita cari symbols. Kemudian kita pilih simbol yang ingin kita masukkan. Misalnya kita mengambil simbol yang ini. Kita tinggal menekan insert, maka simbol tersebut sudah masuk ke dalam sel. Jika ingin menambahkan simbol lagi, ya kita seleksi lagi atau kita pilih lagi si simbol yang kita mau masukkan, kemudian kita tekan insert lagi. Ya, seperti itu. Kita juga bisa menggabungkan simbol, huruf, dan angka di dalam satu sel. P1, 2, 3. Ya, seperti ini. Oke, untuk penjelasan mengenai istilah-istilah di worksheet, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.